Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wisudanto. Hari ini kita akan belajar mengenai mengelola hutang. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam menjalani hidup suatu saat kita pernah mengalami kendala dalam membiayai sesuatu. Pembiayaan itu, kendala itu bisa muncul ada dua hal. Karena ada risiko, yang kedua karena memang ada perencanaan dari kita yang muncul sebuah pendanaan yang dibutuhkan di luar kita. Itu bisa karena musibah, misalnya kita kecelakaan dan kita tidak punya uang untuk mengcover terkait dengan kebutuhan kita ya. Yang kedua, kita punya keinginan, dan keinginan itu kita wujudkan dalam konsep perencanaan, sehingga keinginan tersebut merupakan kebutuhan yang memang akan menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Contoh sederhananya adalah membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan energi yang cukup besar ya, karena harga rumah sendiri tidak murah, utamanya apalagi di kota-kota besar. Sehingga ketika kita membeli rumah, berarti kita perlu perencanaan ya, dan perlu melibatkan pendanaan dari pihak eksternal. Sehingga itu yang disebut dengan pinjaman produktif. Artinya meminjam dengan menggunakan biaya sekarang, tapi kita akan memperoleh manfaatnya di masa yang akan datang. Dalam mengelola utang, Bapak Ibu sekalian, berarti yang perlu kita perhatikan adalah arus kas kita. Jadi kalau kita bicara terkait dengan arus kas, ini merupakan kunci untuk mengatur semua pengeluaran kita. Di dalam arus kas itu terdiri dari arus kas masuk ya, dan arus kas keluar. Kemudian arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar, itu merupakan arus kas bersih ya. Jadi arus kas bersih itu nanti masuk di dalam laporan pendapatan dan biaya kita ya. Jadi kita pun juga perlu analisa di dalam arus kas itu mana yang merupakan pendapatan tetap kita, pendapatan tambahan, kemudian ada passive income kita yang sumbernya adalah dari investasi ya. Kemudian ada juga pengeluaran. Pengeluaran itu kita kategorikan ada pengeluaran untuk kebutuhan pokok, pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif ya, kemudian pengeluaran untuk kebutuhan yang sifatnya leisure ya, kesenangan begitu. Sehingga kita matchkan. Kalau masih ada arus kas positifnya, berarti ada kemungkinan kita bisa mengakumulasikan itu untuk menambah kekayaan kita ya, untuk menambah aktiva bersih kita. Karena dari aktiva bersih yang kita miliki itu bisa menambah aktiva produktif ketika kita menginvestasikannya dalam tempat yang tepat ya, saluran yang tepat. Oke, ketika kita punya surplus, berarti itu kan menambah jumlah aset ya, jumlah aset kita bertambah, sehingga kekayaan bersih kita bertambah ya. Ketika kekayaan bersih kita bertambah, maka neraca kita bertambah. Ketika aset bertambah, maka kolateral kita juga bertambah, sehingga kolateral ini merupakan tolak ukur dari berapa besar kita bisa mengajukan pinjaman selain dari arus kas. Karena kalau kita kalkulasi dari arus kas bersih ya, maksimal yang boleh kita manfaatkan ya, itu kalau dari arus kas bersih yang kita sisa tadi 40% ya, 40% itu kita alokasikan untuk cicilan ya. Karena kalau lebih besar dari 40%, takutnya ada kebutuhan-kebutuhan rutin yang nanti harus terpaksa kita hilangkan untuk memenuhi pembayaran dari cicilan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, tadi kita sampaikan kira-kira sederhananya memanage utang dari surplus kas bersih kita itu setidaknya 1/4 ya, atau kalau mau lebih longgar lagi maksimal itu 40% itu yang dialokasikan untuk cicilan ya, begitu. Nah,
Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan di sini, jika kita mau lebih longgar lagi atau risikonya agak lebih tinggi adalah dengan menghitung debt service ratio ya. Jadi kalau debt service ratio itu jumlah total semua hutang itu dibagi dengan jumlah penghasilan kita, jumlah penghasilan ya. Jadi kalau bedanya dengan tadi kan arus kas bersih, ini jumlah penghasilan ya. Jadi jumlah hutang, total hutang kita semua ya, hutang itu baik yang sifatnya jangka panjang tadi untuk beli rumah, kemudian yang jangka pendek yang seperti pinjaman kartu kredit, online ya, atau cicilan online ya, itu kemudian dibagi dengan jumlah pendapatan kita ya, semua pendapatan ya, baik itu yang sifatnya tadi pendapatan tetap, pendapatan passive income ya, kemudian pendapatan tambahan ya, itu dijumlah gitu, itu tidak lebih dari 35% ya, itu masih bisa ditoleransi supaya kita nggak spot jantung ya ketika kita mempunyai pinjaman. Dan pastikan kalau kami pinjaman itu Bapak Ibu paham betul ya terkait dengan mekanismenya gitu. Ada yang pinjaman itu menggunakan floating, kemudian yang kedua ada yang menggunakan fix ya, dan ada juga pinjaman-pinjaman yang konsepnya syariah ya, itu tergantung akadnya ya, akadnya ijaroh atau musyarakah ya. Kalau ijaroh insya Allah sifatnya fix ya, kalau musyarakah itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi ya, terkait dengan suku bunganya gitu. Kalau ijarah kan nggak ada bunga memang ya, tapi ada ujroh atau kesepakatan terkait pembiayaan atau kesepakatan terkait bagi hasil. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yang penting ya. Pertama, ketika kita berhutang, berhutanglah untuk sesuatu yang sifatnya urgent ya, atau kebutuhan, urgent atau kebutuhan ya. Kalau urgent kan sifatnya mendesak ya, tadi misalnya kena musibah dan lain sebagainya, tidak bisa dihindari. Sedangkan kebutuhan memang harus ya begitu, seperti kepemilikan rumah, kendaraan untuk bekerja dan lain sebagainya. Hindari hiperkonsumtif atau konsumsi yang berlebihan dengan mengandalkan pada pinjaman ya gitu. Jadi karena itu termasuk pinjaman konsumtif yang tidak produktif, itu yang berbahaya. Yang kedua, manfaatkan hutang itu sebaik mungkin ya, sebijak mungkin, karena data terkait hutang itu akan menjadi satu ya dengan data yang ada di Bank Indonesia, sehingga ketika kita punya pinjaman yang bermasalah untuk pinjaman-pinjaman yang tidak penting, dan ketika kita mengajukan pinjaman untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan, itu tidak mengalami hambatan ya. Banyak klien saya yang mengalami hambatan gara-gara untuk pinjam yang sifatnya penting, misalnya pinjam untuk beli rumah, untuk tempat tinggal keluarganya, terhambat gara-gara punya pinjaman kartu kredit yang bermasalah. Nah, ini sangat disayangkan ya, kalau kartu kredit itu kan sifatnya pinjaman yang jangka pendek, risikonya besar ya, dan nilainya nggak banyak begitu. Sedangkan kalau kita punya kebutuhan rumah ya, harga rumah ya minimal rata-rata sekitar 1 miliar lah gitu. Kan itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Itu tips dari saya terkait pengelolaan kredit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik.